Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Saya adalah Ketua Penelitian dengan judul pengembangan sediaan kapsul herba ciplukan atau dikenal juga dengan nama Physalis annulatalin yang kita kenal di daerah Sunda ini adalah cecendek, ya, sebagai antifibrosis pada kelainan fibrosis paru dan hati. Saya dibantu oleh tim peneliti preklinis dan tim peneliti uji klinis dari Fakultas Farmasi Unpad dan Fakultas Kedokteran Unpad. Mengapa penelitian ini kemudian saya angkat dan saya coba teliti? Dari permasalahan yang kami temukan, yaitu peningkatan kejadian kasus fibrosis paru dan hati yang merupakan 10 besar penyakit yang menghabiskan dana BPJS. Sampai saat ini, obat antifibrosis yang beredar adalah sangat mahal. Bisa mencapai 50 juta per bulan, dan pemakaiannya bisa seumur hidup. Tentu saja belum masuk BPJS dan sulit untuk terjangkau oleh pasien-pasien kita. Kenapa ini saya coba angkat? Karena sebelumnya saya sudah membuktikan bahwa ciplukan ini sebagai antifibrosis melalui penelitian disertasi saya terhadap pasien fibrosis kulit, yaitu pasien dengan skleroderma. Kebetulan pasien tersebut selain mengalami fibrosis kulit, juga menderita fibrosis paru. Yang pada observasi yang saya lakukan, selain fibrosis kulitnya juga mengalami perbaikan, ternyata fibrosis parunya pun mengalami perbaikan. Sehingga setelah selesai disertasi tersebut, saya sangat antusias untuk mengembangkan ciplukan ini sebagai antifibrosis organ secara luas. Karena bukti-bukti antifibrosis herba ciplukan ini sudah banyak. Dia memiliki antifibrosis, antioksidan, antiproliferatif, dan imunomodulator. Namun tentu saja sebagai antifibrosis, ciplukan ini belum ada penelitian. Ini sedikit mengenai penelitian saya sebelumnya, yaitu uji klinis acak tersamar ganda herba ciplukan pada pasien fibrosis kulit skleroderma. Kita lihat di sini, saya meneliti di 2 center besar, ya, rumah sakit rujukan, yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung. Sejak Januari 2016 sampai Maret 2017. Dan hasil yang didapat sangat luar biasa. Ini di luar ekspektasi sebetulnya. Ternyata pasien yang mengalami fibrosis kulit yang semula tidak dapat dicubit, hanya dalam 3 bulan pengobatan menambahkan kapsul ekstrak ciplukan ini, hasilnya luar biasa. Pasiennya mengalami perbaikan dengan lebih cepat dibandingkan tanpa kita berikan ciplukan. Di sini kita lihat, ya, pasien yang tadinya tidak dapat dicubit kulitnya menjadi mudah dicubit, dan kita lihat di bagian kanan bawah ada bagian-bagian kulit yang masih keras dan ada bagian yang sudah lembut. Sehingga ini menjadikan hasil penelitian saya ini sangat menarik untuk dilanjutkan. Ini juga hasil di mana pengerasan kulit di belakang punggung, ya, di bagian daerah punggung leher, ini tampak pengerasan kulit yang kembali normal setelah pengobatan 3 bulan. Jadi kesimpulan hasil penelitian saya tersebut bahwa pemberian ekstrak etanol herba ciplukan dengan dosis 3 kali 250 mg per oral sebagai terapi ajuvan atau tambahan pada pasien skleroderma yang sudah mendapatkan terapi standar sebelumnya, terbukti secara klinis dan statistik bermakna memperbaiki fibrosis kulit yang ditandai dengan penurunan nilai NRSS dan penurunan parameter respon fibrosis yang dinilai dengan penurunan konsentrasi P1NP. Hasil disertasi saya juga sudah mendapatkan haki untuk penulisan, ya, judul disertasi dan hak paten untuk antifibrosis kulit pada skleroderma ini.
Namun saya tidak berhenti sampai di situ. Saya mencoba mencari karena belum ada jawaban mekanisme apa sebagai antifibrosis yang dimiliki oleh cipukan ini. Dan sebelumnya saya juga mengambil herba cipukan yang sudah diekstrak dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Saat ini saya mengembangkan sebagai budidaya khusus dari daerah Jawa Barat. Ini adalah tujuan penelitian saya, ya, rangkaiannya dari mulai standarisasi, karakteristik, uji keamanan, kemudian juga ingin mengetahui zat aktif, mengetahui bagaimana mekanisme antifibrosisnya, ingin juga membuktikan secara uji farmakodinamik pada hewan coba sebagai dasar untuk uji klinis baik fase 2 maupun fase 3 untuk penelitian multisenter. Jadi kalau ini berhasil, saya sangat optimis untuk mengembangkan herba cipukan ini sebagai antifibrosis paru dan hati yang siap dipasarkan baik di dunia maupun di dunia internasional. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Hanya kita tahu tadi bahwa obat antifibrosis yang tersedia masih sangat mahal. Sedangkan kalau dari herbal, kita tahu ini mudah didapatkan dan tentunya dapat terjangkau oleh masyarakat kita. Ini adalah peta penelitian saya, di mana dimulai tadi dari hasil literatur disertasi saya, kemudian dibuktikan dalam uji klinik acak tersamar ganda pada pasien skodema. Saya lanjutkan dengan hibah dari APDP, alhamdulillah ini dibiayai sampai uji klinis nanti. Saya sudah melakukan rangkaian penelitian uji preklinis selain uji standarisasi herba cipukan ini. Ini adalah hasil penelitian yang kami dapatkan, di mana tim saya dari farmasi, yaitu Dr. Ade Zuhrotun, melakukan standarisasi ekstraksi herba cipukan, mencari bahan baku terbaik dari Jawa Barat. Ternyata ekstrak cipukan yang didapatkan adalah berasal dari Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian juga bagaimana zat aktifnya, kami telah menentukan zat aktif sebagai standar uji kapsul herba cipukan, yaitu pisalin, vitamin D, dan quercetin. Kami juga melakukan uji keamanan yang dibantu oleh Dr. Rini Hendiani dari Farmasi Unpad. Kita mendapatkan data keamanan uji toksisitas akut, subkronis, dan kronis, itu baik yang kronis 9 bulan maupun yang 12 bulan, tampak tidak terlihat adanya toksisitas yang berarti. Dalam tanda kutip, kita mendapatkan keamanan, profil keamanan yang sampai uji toksisitas kronis pada penggunaan ekstrak etanol herba cipukan ini pada hewan coba. Demikian juga Ibu Rini telah melakukan uji teratogenisitas, sampai saat ini juga tidak ditemukan toksisitas yang berarti. Kemudian untuk mekanistik saya dibantu oleh Dr. Hesti dan Dr. Safira dari kedokteran dasar untuk melihat uji mekanisme antifibrosis ini di tingkat kultur sel, di mana sebagai kesimpulan, ekstrak cipukan ini berperan dalam antifibrosis melalui penghambatan ekspresi alfa SMA secara in vitro, ya, yang diinduksi oleh TGF-beta, dan pengujian in vivo baik pada hewan coba yang dibuat fibrosis paru, yaitu pada mencit yang diinduksi bleomycin. Ternyata ekstrak cipukan berperan pada kedua proses penting dalam antifibrosis, yaitu penghambatan transformasi fibroblast menuju myofibroblast dan keluarnya protein ekstraselular, ya, matriks ekstraselular yang terkait dengan gen kolagen 3. Sedangkan pada tikus hewan coba yang dibuat fibrosis hati, penambahan ekstrak cipukan lebih berperan menurunkan ekspresi gen kolagen 3 dibandingkan ekspresi gen alfa SMA. Ini mengindikasikan penghambatan fibrosis hati melalui sintesis kolagen. Jadi peran ekstrak cipukan sebagai antifibrosis berkaitan dengan perannya sebagai antiinflamasi
dan penurunan ekspresi gen interleukin 16 yang pada sel kultur yang diinduksi TGF-beta. Kemudian kami juga melakukan uji farmakodinamik, yaitu dengan penelitian pada hewan coba mencit yang diinduksi bleomycin pada fibrosis paru dan hewan coba tikus yang diinduksi dengan margarin. Ini saya dibantu oleh Dr. Eni dari kedokteran dasar juga, ya, dan kami menemukan setelah dilakukan penelitian pendahuluan terbukti bahwa metode yang terbaik adalah beef brown dan margarin 20%, kami mendapatkan hasil-hasil yang juga luar biasa, di mana di sini kita lihat kesimpulannya bahwa pemberian ciplukan dosis 1 dan 2, saya di sini menggunakan setara dosis pada manusia 3 kali 250 dan dosis 3 kali 500 mg. Ini memiliki efek antifibrosis paru dan hati berdasarkan hasil skor fibrosis secara histopatologi. Dan untuk ciplukan dosis 2 dengan atau tanpa standar terapi memiliki efek antifibrosis paru dan hati berdasarkan hasil histopatologi. Kemudian juga ciplukan ini menurunkan kadar interleukin 6, KL6, dan TGF-beta secara signifikan dibandingkan kontrol negatif pada mencit model fibrosis paru. Dan pada ciplukan dosis 1 dan 2 juga menurunkan kadar TGF-beta, SGPT, dan kolesterol secara signifikan pada tikus model fibrosis hati. Secara umum, pemberian dosis ciplukan dosis 1 dan 2 menurunkan interleukin 6 pada tikus model fibrosis hati, namun tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol. Kesimpulannya, pada penelitian uji farmakodinamik ini, kita mendapatkan bahwa ekstrak etanol ciplukan terbukti memiliki efek antifibrosis pada hewan coba model fibrosis paru dan hati, dan dosis ciplukan 2 dengan atau tanpa terapi standar memiliki efek antifibrosis paru dan hati berdasarkan hasil histopatologi dan juga pemeriksaan laboratorium. Jadi rekomendasi dosis ciplukan sebagai antifibrosis paru dan hati pada manusia, saya mengambil dosis 2, yaitu setara dengan 3 kali 500 mg per hari untuk manusia. Kami juga dibantu dengan Dr. Yoga Winduwardana dari Farmasi Unpad telah melakukan uji formulasi dan produksi kapsul herbal ciplukan sampai uji standarisasi, similarity, dan kestabilan dari kapsul ini dibantu dengan rekaman dari Kalbe Pharma yaitu Phytokemindo. Hasilnya kapsul ekstrak etanol herbal ciplukan ini sudah kami daftarkan sebagai obat herbal terstandar di Badan POM. Kami mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan izin edarnya dapat segera terbit. Dan ini adalah tim uji klinis fibrosis paru, ada 2, yaitu untuk pasien autoimun dan untuk pasien non-autoimun seperti halnya COVID yang kita telah lewati, ya, fibrosis parunya luar biasa, sangat mengerikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu jawaban antifibrosis paru. Kemudian ini adalah tim uji klinis fibrosis hati yang kami akan segera melakukannya setelah keluar izin dari Badan POM. Ini adalah profil dari tim uji klinis dan preklinis yang membantu dalam penelitian saya. Demikian, terima kasih juga saya ucapkan kepada PT Kalbe Pharma yang telah menjadi sponsor atau yang akan menggunakan produk penelitian saya ini sebagai produsen dari kapsul ekstrak etanol herbal ciplukan yang kami namai sebagai Pisaka, antifibrosis paru dan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.